Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan apa itu subjek hukum, apa dasar subjek hukum, serta apa sih kaitannya dengan hukum ekonomi syariah, dan apa sih kedudukan orang sebagai subjek hukum. Pengertian subjek hukum menurut para sarjana. Pertama, menurut Subekti, subjek hukum merupakan pembawa hak atau subjek di dalam hukum yaitu orang. Kedua, menurut Mertokusumo, subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum dan hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Menurut Syarkan, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Dapat disimpulkan bahwasannya subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum atau sebagai orang. Subjek hukum diatur dalam UUD 1945. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, subjek hukum diatur dalam KUH Perdata. Yang pertama, pasal 2 KUH Perdata. Dapat dikatakan res ficti, yaitu anggapan hukum, anak yang berada dalam kandungan seorang wanita sudah dianggap ada pada waktu kepentingannya memerlukan. Jadi yang belum dianggap ada fikti, dan pasal 2 KUH Perdata juga merupakan suatu norma sehingga disebut sebagai fiksati atau penetapan hukum. Yang kedua, pasal 3 KUH Perdata disebutkan bahwa tiada suatu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala haknya sebagai warga negara. Selanjutnya, subjek hukum diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Pengertian subjek hukum menurut pasal 1 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah orang perorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Kedudukan orang sebagai subjek hukum. Secara eksistensi, manusia dapat dipandang dalam dua pengertian. Yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis. Artinya, secara biologi,
adalah makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya secara yuridis, yaitu gejala dalam hidup masyarakat. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yuridis, yang artinya hak dan kewajiban tidak bergantung pada agama, golongan kelamin, umur warga negara, ataupun orang asing kaya ataupun miskin, kedudukan tinggi ataupun rendah dalam masyarakat penguasa atau orang biasa, semuanya sama. Berikutnya, pengecualian mulainya subjek hukum dalam BW pasal 2, yaitu yang pertama, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Yang kedua, dua mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tak pernah ada. Yang ketiga, meskipun menurut hukum manusia sebagai orang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban atau subjek hukum, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Slide berikutnya adalah orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Yang pertama, orang-orang yang belum dewasa, belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dalam pasal 1330 BWJ pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994. Kedua, orang yang telah dewasa usia 21 tahun ke atas tetapi berada di bawah atau pengampunan dengan alasan kurang atau tidak sehat ingatannya, pemboros, kurang cerdas pikirannya, dan segala sebab yang pada dasarnya menyebabkan orang yang bersangkutan tidak mampu untuk mengurus segala kepentingan sendiri, pasal 1330 dan pasal 433 BW. Ketiga, orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu pada pasal 1330 Undang-Undang Kepailitan. Yang terakhir atau yang keempat, seorang perempuan yang bersuami dan melakukan tindakan hukum harus disertai atau diwakili suaminya. Jadi, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya, serta tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan hukum tertentu. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah subjek hukum, yakni mendukung hak dan kewajiban. Namun tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, di sini dapat disimpulkan atau dijelaskan adalah setiap orang atau masyarakat itu bebas melakukan hak dan wewenangnya. Contohnya saja di masyarakat. Sebagai pelajar, kita berhak mendapatkan ilmu. Nah, imbasnya itu kita juga harus melakukan kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu belajar. Namun setiap orang tidak cakap untuk melakukan perbuatan. Yang dimaksud itu adalah setiap orang itu belum tentu mengetahui hukum itu sendiri, dan setiap orang itu tidak boleh semena-mena terhadap hukum. Namun setiap orang yang melakukan atau mengerti tentang hukum juga harus ada batasan-batasan tertentu untuk mereka melakukan tindakan hukum. Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Badan hukum disebut sebagai subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu timbul dari hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Badan hukum juga memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan anggotanya yang turut serta dalam lalu lintas hukum serta dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian, menggabungkan diri dengan perusahaan lain, melakukan jual beli dan lain sebagainya. Dengan demikian, badan hukum diakui keberadaannya sebagai pendukung hak dan kewajiban
karena turut serta dalam lalu lintas hukum. Menurut ketentuan pasal 1663 KUHP Perdata, ada 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu yang pertama, badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah seperti badan pemerintahan dan badan perusahaan negara. Yang kedua, badan hukum yang diakui pemerintahan seperti PT dan koperasi. Dan yang ketiga, badan hukum yang diperolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal seperti yayasan atau pendidikan sosial dan keagamaan. Selanjutnya, kewenangan berhak dan berbuat. Hak adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya dari orang lain. Sedangkan kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapat segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan yang diberikan orang lain dari dia lahir sampai dia mati. Mempunyai hal itu sesuai dengan pasal 2 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa manusia pribadi mempunyai kewenangan berhak sejak dalam kandungan ibunya dan dilahirkan apabila kepentingannya menghendaki hal tersebut. Kewenangan berhak setiap manusia tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukum apapun. Hal ini dinyatakan dalam pasal 3 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak perdata seseorang. Adapun contoh hak perdata ialah hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak untuk kawin, hak untuk melahirkan, hak waris, hak atas nama, dan hak atas tempat tinggal.